Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nabil Nazir Porto dengan NIM 2504672. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Sejarah Indonesia Hindu-Buddha. Pertanyaan pertama, nilai-nilai apa yang dapat diambil dari sejarah kerajaan Singosari dari awal kemunculannya hingga akhir atau kehancuran dari kerajaan tersebut, dan kenapa saudara berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut penting? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni dari sejarah kerajaan Singosari terdapat banyak nilai penting yang dapat dipelajari sejak awal berdirinya hingga runtuhnya kerajaan tersebut. Salah satu nilai yang paling terlihat adalah keberanian dan kerja keras. Ken Arok berhasil mendirikan Singosari meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana atau rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mencapai kesuksesan melalui usaha yang keras, keberanian, dan kemampuan memimpin. Selain itu, pada masa pemerintahan Kertanegara, Singosari memiliki visi besar untuk memperluas pengaruh kerajaan hingga ke luar Jawa. Dari sini dapat diambil nilai semangat persatuan dan cita-cita untuk memperkuat wilayah Nusantara. Namun, kehancuran Singosari ini akibat pemberontakan Jayakatwang juga memberikan pelajaran penting. Singosari terlalu fokus pada ekspansi luar sehingga kurang memperhatikan keamanan dan stabilitas di dalam kerajaan sendiri. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah, tetapi juga pada kestabilan internal dan persatuan rakyatnya. Menurut saya nilai-nilai tersebut penting karena masih relevan hingga sekarang, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi, maupun pemerintah modern. Baik, pertanyaan kedua, analisis kenapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai Wawasan Nusantara II. Baik, Kerajaan Majapahit disebut sebagai Wawasan Nusantara kedua karena kerajaan ini dianggap berhasil mewujudkan konsep persatuan wilayah kepulauan Nusantara setelah sebelumnya pernah dilakukan oleh Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap berbagai daerah di Nusantara. Wilayah-wilayah tersebut tidak hanya dihubungkan melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui perdagangan, budaya, dan hubungan antar daerah. Konsep wawasan Nusantara sendiri berarti cara pandang bahwa wilayah kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Majapahit dianggap mencerminkan konsep tersebut karena kerajaan ini berhasil menyatukan banyak daerah yang berbeda suku, budaya, dan bahasa di bawah satu kekuasaan. Selain itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari masa Majapahit juga menunjukkan bahwa sejak dulu telah ada gagasan tentang persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, Majapahit sering dipandang sebagai simbol awal lahirnya kesadaran persatuan Nusantara yang kemudian menjadi dasar bagi Indonesia modern. Baik, untuk pertanyaan ketiga, berikan argumentasi saudara tentang Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat diangkat sebagai Patih Majapahit. Apakah ini bentuk dedikasi atau kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan, atau justru ambisi pribadi untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan raja dan para patih yang lain? Baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya, Sumpah Palapa merupakan gabungan antara dedikasi kepada kerajaan dan ambisi pribadi dari Gajah Mada itu sendiri sebagai seorang Mahapahit. Gajah Mada tentu ingin menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya terhadap Majapahit dengan mengucapkan sumpah bahwa ia tidak akan menikmati Palapa sebelum berhasil mempersatukan Nusantara. Ia menunjukkan komitmen yang sangat besar terhadap cita-cita kerajaan. Hal ini membuktikan bahwa Gajah Mada memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan ingin membawa Majapahit mencapai kejayaannya. Namun di sisi lain, sumpah tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ambisi pribadi. Gajah Mada mengucapkan sumpah itu di hadapan raja dan para penjabat kerajaan, sehingga dapat dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kemampuan, keberanian, dan pengaruhnya dibandingkan para patih lainnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menjalankan tugas besar yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Meskipun demikian, menurut saya ambisi tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Justru karena adanya ambisi dan visi besar tersebut, Majapahit berhasil berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dan keinginan pribadi untuk mencapai kehormatan serta kejayaannya. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4. Banyak peninggalan hidup Buddha yang masih eksis sampai hari ini, baik peninggalan berupa fisik seperti candi ataupun peninggalan berupa tradisi. Menurut saudara, peninggalan apa yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat Indonesia hari ini, dan kenapa peninggalan tersebut harus ditinggali?
Baik, menurut saya tidak semua peninggalan Hindu Buddha masih sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia modern pada saat ini. Peninggalan berupa bangunan sejarah seperti candi, prasasti, dan karya seni tentu harus dilestarikan karena ia memiliki nilai sejarah yang sangat panjang dan pendidikan dan budaya yang sangat penting. Selain itu, beberapa nilai seperti toleransi dan semangat persatuan juga masih relevan hingga sekarang. Namun, ada pula peninggalan yang menurut saya tidak lagi diperlukan, yaitu sistem kasta yang membedakan masyarakat berdasarkan keturunan atau status sosial. Sistem kasta pada masa Hindu membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedudukan berbeda. Akibatnya, muncul perbedaan hak dan kelakuan antara kelompok masyarakat. Dalam kehidupan Indonesia modern, sistem seperti ini tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan keadilan sosial yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Semua warga negara seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa dibedakan oleh keturunan, status sosial, atau latar belakang keluarga. Oleh karena itu, pola diskriminasi sosial seperti sistem kasta sebaiknya ditinggalkan karena dapat menghambat persatuan dan menciptakan ketidakadilan. Sementara itu, peninggalan budaya dan sejarah yang bersifat positif tetap perlu dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.